Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indriana. Di sini saya akan menjelaskan tentang bencana non alam dan bencana sosial. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. Sedangkan bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror. Kejadian bencana adalah peristiwa bencana yang terjadi dan dicatat berdasarkan tanggal kejadian, lokasi, jenis bencana, korban, dan ataupun kerusakan. Jika terjadi bencana pada tanggal yang sama dan melanda lebih dari satu wilayah, maka dihitung sebagai satu kejadian. Kegagalan teknologi adalah semua kejadian bencana yang diakibatkan oleh kesalahan desain, pengoperasian, kelalaian, dan kesengajaan manusia dalam penggunaan teknologi dan atau industri. Bencana gagal modernisasi merujuk pada situasi di mana upaya modernisasi ekonomi, sosial, atau politik sebuah negara atau wilayah tidak mencapai hasil yang diharapkan atau bahkan menghasilkan dampak negatif yang signifikan. Bencana ini seringkali terjadi karena berbagai faktor, seperti kebijakan yang kurang tepat, kurangnya dukungan atau keterlibatan masyarakat, pertentangan antara kepentingan lokal dan global, serta ketidakmampuan untuk mengatasi perubahan yang terjadi akibat modernisasi. Contohnya, bencana gagal modernisasi bisa terjadi dalam konteks pembangunan ekonomi, di mana kebijakan industrialisasi yang terlalu cepat atau tidak terkoordinasi dengan baik dapat menyebabkan ketimpangan ekonomi, pengangguran massal, atau kerusakan lingkungan yang parah. Di bidang sosial, modernisasi yang tidak diimbangi dengan perubahan sosial yang memadai bisa menyebabkan konflik antar generasi, ketidaksetaraan gender, atau kerusakan struktur sosial tradisional yang penting. Sedangkan di bidang politik, bencana gagal modernisasi dapat terjadi jika modernisasi politik tidak diikuti dengan penguatan lembaga demokrasi atau perlindungan hak asasi manusia yang dapat menghasilkan otoritarianisme, korupsi, atau konflik politik yang berkepanjangan. Wabah, kecil tapi luar biasa. Dengan menelusuri penyakit-penyakit sepanjang waktu dan wilayah geografis, para ahli epidemiologi mengetahui cara memprediksi berapa banyak kasus penyakit yang normalnya terjadi di dalam periode waktu, tempat, dan populasi tertentu. Sebuah wabah adalah peningkatan jumlah kasus yang jelas terlihat, meski kecil, jika dibandingkan dengan jumlah normal yang diantisipasi. Bayangkan apabila tiba-tiba jumlah anak kecil yang terkena diare meningkat di sebuah tempat penitipan anak. 1 atau 2 anak sakit mungkin saja normal di hari-hari biasa. Tapi jika 15 anak sekaligus menderita diare, ini berarti wabah. Ketika sebuah penyakit baru muncul, wabah memang jadi lebih jelas terlihat karena jumlah kasus yang diantisipasi akibat penyakit itu masih kosong. Satu contoh, klaster kasus pneumonia yang mencuat tak terduga di kalangan konsumen pasar di Wuhan, Cina. Pejabat kesehatan publik sekarang mengetahui bahwa peningkatan jumlah kasus pneumonia di sana merupakan wabah coronavirus tipe baru yang kini diberi nama SARS-CoV-2. Begitu otoritas kesehatan setempat mendeteksi adanya wabah, mereka langsung meluncurkan investigasi guna menentukan secara tepat siapa saja yang terdampak dan berapa banyak yang terkena penyakit. Informasi itu kemudian digunakan untuk mencari tahu cara terbaik mengurung wabah dan mencegah bertambahnya penderita baru. Epidemi lebih besar dan menyebar. Epidemi adalah wabah yang menyebar di area geografis yang lebih luas. Ketika orang-orang di luar Wuhan mulai terdeteksi mengidap SARS-CoV-2 yang menyebabkan penyakit bernama COVID-19, para ahli epidemiologi pun mengetahui bahwa wabah ini telah menyebar luas, yang menandakan bahwa upaya pengurungan tidaklah cukup atau sudah terlambat. Ini
bukan hal mengherankan, mengingat memang belum ada pengobatan atau vaksin yang tersedia. Tetapi, penyebaran luas COVID-19 di seluruh Cina berarti bahwa wabah di Wuhan telah berkembang menjadi epidemi. Konflik antar kelompok adalah konflik antara dua kelompok atau lebih dan individu-individu dalam kelompok tersebut. Konflik antar kelompok dapat mempunyai konsekuensi yang sangat merusak bagi masyarakat, serta mempengaruhi pergerakan dan pola kelompok. Konflik antar kelompok sosial adalah konflik yang terjadi antara kelompok dalam masyarakat, seperti konflik antara supporter bola, tawuran pelajar, dan konflik antar partai politik. Aksi teror. Aksi teror adalah aksi yang dilakukan oleh setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan sehingga menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan sehingga mengakibatkan hilangnya nyawa dan harta benda, mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik internasional. Demikian itulah materi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.